Jen PHU saya kira juga kurang, sejauh yang saya tahu gitu ya, yang saya rasakan memang kurang menggandeng. Tapi Komnas Haji sendiri setiap tahun itu membuka kanal aduan. Ini kemungkinan ya minggu depan kita akan hanya dari Indonesia sebagai negara pengirim begitu ya. Pelaksanaannya itu di Arab Saudi. Kalau kita hitung itu ada banyak isu di situ, ada isu penerbangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Sehat dong? Sehat. Kembali lagi bersama kami di podcast Siniar Dialektika, menggali ilmu, mencari titik temu. Pada kali ini teman-teman, perkenalkan nama saya Lutfi Hariri. Saya yang akan menjadi host pada episode kali ini. Di mana episode kali ini kita akan membahas terkait tentang topik yang sangat menarik di media sosial ataupun yang ada beredar di pada masyarakat saat ini. Di mana mungkin teman-teman ketahui, kita akan membahas tentang topik menakar kebijakan haji 2025 dan masa depan penyelenggaraan haji di bawah BPH. Di mana penyelenggaraan ibadah haji pada tahun 2025 menjadi momentum penting dalam transisi Kementerian Agama kepada Badan Penyelenggara Haji, yang mana sebagai penyelenggara utama yang mulai pada tahun 2026. Adapun transisi ini membutuhkan kesiapan regulatif, tata kelola yang akuntabel, serta kesadaran publik yang kuat terhadap hak-hak jemaah sebagai bagian dari pelayanan publik. Melalui podcast Siniar ini, kita sebagai anak Fakultas Syariah dan Hukum Hidayatul Jakarta ingin menghadirkan forum akademik untuk mengulas arah kebijakan haji 2025, menelaah implikasi yuridis dan administratif dari penguatan peran BPH, serta menggagas peran kampus dalam pengawalan terhadap sistem penyelenggaraan haji yang berkeadilan, transparan, berpihak pada jamaah. Dan pada kali ini kita akan ditemani dengan narasumber yang hebat dan asik, yang dimana beliau juga selaku Ketua Komnas Haji dan Umroh gitu, dan juga selaku dosen Fakultas Syariah dan Hukum, yaitu Bapak Dr. Mustoli SIMH. Kepada Pak Dokter, yang biasa mungkin disebut akrabnya itu mungkin Cakmus ya Pak ya. Cakmus. Jadi Pak Dokter ini sebagai selaku Ketua Komnas Haji dan Umroh. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang Pak. Terima kasih sudah menyampaikan waktunya untuk hadir di podcast kali ini, yang insya Allah kita akan dibersamai oleh beliau. Selamat ke depannya. Jadi mungkin ada beberapa pertanyaan Pak yang seringkali dilontarkan oleh masyarakat di media sosial ataupun mungkin di kalangan akademisi, di mana bagaimana kita ini memahami kebijakan haji sebagai bagian dari tanggung jawab konstitusional negara dalam menjamin pelaksanaan ibadah keagamaan. Apakah memang pengelolaan ibadah haji ini telah mencerminkan prinsip publik yang adil, transparan, efisien gitu Pak? Ya, jadi kalau bicara penyelenggaraan ibadah haji itu sebetulnya memiliki spektrum yang sangat luas. Terlebih haji itu jamaahnya dari Indonesia sebagai negara pengirim begitu ya. Pelaksanaannya itu di Arab Saudi. Kalau kita hitung itu ada banyak isu di situ, ada isu penerbangan, kemudian transportasi, kemudian biaya haji, kemudian bagaimana secara fikih juga begitu ya, pelaksanaan ibadah haji di sana di Arab Saudi, kemudian dam dan lain-lain, asuransi, kemudian banyak hal di situ, sehingga memahami haji itu perlu ketekunan dan kompleksitas, melihat sesuatu itu kompleks. Nah, kaitannya dengan tema tadi menyangkut masa depan penyelenggaraan ibadah haji, memang seketika kemudian Presiden Prabowo Subianto itu dilantik sebagai presiden, itu kan beliau kemudian membentuk namanya Badan Haji, Badan Penyelenggara Haji gitu ya, BPH. Nah, ini sebetulnya suka atau tidak suka begitu ya, sebetulnya menjawab terkait dengan banyaknya kritik selama ini yang kemudian menyatakan Kementerian Agama itu memonopoli penyelenggaraan ibadah haji. Apa maksudnya memonopoli itu? Jadi Kementerian Agama itu sebagai penyelenggara juga, ngumpulin uang juga, ya kan? Kemudian juga regulator juga, sehingga kemudian ini dianggap kurang fair lah kira-kira gitu, harus dipisah.
Nah, tampaknya saya menduga begitu ya, karena sampai hari ini kan naskah akademiknya BP Haji belum belum ada, belum muncul ya, sehingga saya coba menerka menerjemahkan kira-kira seperti itu. Nah, walaupun di sisi lain Kementerian Agama kemudian kan untuk kesekian kalinya itu kan kehilangan kewenangan begitu ya. Sekarang haji misalnya dikelola oleh BP Haji, kemudian sebelumnya zakat diambil oleh Basnas. Wakaf kemudian ada Badan Wakaf Indonesia. Sebelumnya lagi Pak, itu Peradilan Agama. Ya, Peradilan Agama. Jadi Peradilan Agama dulu kan ada Departemen Agama dulu namanya. Dulu ada Peradilan Agama itu di bawah Kementerian Agama, kemudian karena ada isu penyatu atapan peradilan, maka semua lembaga peradilan itu ditarik ke Mahkamah Agung. Nah, makanya ini haji juga tampaknya ke arah sana begitu ya. Tapi ini belum efektif karena nanti masih menunggu perubahan daripada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji. Dan nanti akan seperti apa desainnya begitu ya. Ya, kalau saya masih berharap bahwa Kementerian Agama masih sangat perlu untuk dilibatkan dalam hal penyelenggaraan ibadah haji. Kenapa? Karena Kementerian Agama itu kan sama dengan Polri, dia punya jejaring dari pusat sampai daerah sampai di level kecamatan, yaitu namanya KUA. Nah, kalau ini kemudian diambil juga oleh BP Haji, saya kira dia membutuhkan ribuan SDM, belum lagi butuh infrastruktur dan lain-lain. Maka itu saya sih berharap masih ada kewenangan Kementerian Agama di situ, minimal sebagai regulator. Begitu ya. Jadi nanti penyelenggaranya itu BP Haji tapi regulasinya dari Kementerian Agama, seperti itu kira-kira. Oke, mungkin saya beberapa baca artikel ya Pak ya. Kalau misalnya mungkin BPH ini akan mulai menyelenggarakan itu di tahun 2026 gitu. Dan mungkin di tahun 2025 ini hanya sebagai pendukung di bidang teknis gitu Pak mungkin. Cuman karena tadi Bapak mungkin menyinggung terkait tentang Presiden Prabowo sendiri mungkin yang memerintahkan untuk pembuatan BPH ya Pak ya. Apakah memang ketika BPH ini ingin diamini gitu, maksudnya keberadaannya nanti, apakah dia akan terdampak dari adanya Inpres nomor 1 tahun 2025 gitu Pak tentang efisiensi anggaran? Karena kalau misalnya kita ketahui Pak, untuk adanya penyelenggaraan haji ini kan harusnya ada hal yang diperhatikan kepada para jamaah gitu, agar mungkin dari segi kualitas ataupun dari segi kenyamanan. Ditakutkan kalau misalnya terkena efisiensi anggaran, ditakutkan nantinya ada hal yang dikurangi dari efektivitas dan kenyamanan para jamaah gitu. Kira-kira gimana? Ya, semua kementerian, lembaga dan lembaga kementerian sampai dengan pemerintah daerah itu kan karena efisiensi tanpa kecuali, termasuk haji. Nah, tapi memang haji itu tidak terlalu berdampak seperti lembaga lain, karena yang dibiayai oleh APBN dalam penyelenggaraan ibadah haji itu beberapa aspek saja. Tapi ada satu yang vital memang, yaitu akomodasinya atau biaya yang harus diberikan kepada petugas. Nah, ini berdampak. Kalau yang lain-lain kan dibiayai oleh dua komponen. Yang pertama adalah dari setoran jamaah, baik setoran awal maupun pelunasan. Yang kedua adalah dari subsidi dari pengelolaan keuangan haji yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH. Nah, maka kalau menyangkut soal efisiensi kena, tapi tidak banyak ya, meskipun juga ada pengaruhnya terhadap penyelenggaraan. Nanti kita akan lihat apakah ini biaya haji atau biaya support untuk petugas ini dikurangi akan berdampak. Saya kira ya, sedikit banyak akan kemudian namanya ibarat kendaraan. Kalau misalnya bensinnya dikurangi, kan daya jangkaunya juga berbeda gitu ya, dengan kira-kira diisi full tank gitu ya. Gitu kira-kira. Dia mungkin akan, kalau misalnya tadi mungkin mobil diisi full tank, ibaratnya jadi kenceng ya. Tapi memang layanan haji kan ada yang di dalam negeri, ada juga yang di luar negeri Pak. Kalau yang di dalam negeri nih, komponen-komponennya itu misalnya pemvisaan, ngurusin visa, kemudian paspor, dokumen lah, kemudian apalagi manasik gitu ya. Dan sebenarnya lebih banyak penyelenggaraan ibadah haji itu di tanah suci,
di Arab Saudi di sana. Di sana kan dan puncaknya itu namanya di Ar-Muznah namanya, Arafah, Musdalifah dan Mina. Jadi puncak haji itu di Arafah. Makanya Al-Hajju Arafah. Arafah itu tanggal 9 sampai dengan 10 Zulhijjah. Kemudian nanti setelah wukuf di Arafah bergeser ke Musdalifah. Musdalifah di situ mabit lah, bermalam gitu ya. Atau juga sekarang murur itu cuma lewat saja. Karena di situ padat sekali, Pak. Baru kemudian sisanya kan jamarot, lempar jumroh, akobah, ula wusto. Sebenarnya 5 hari penyelenggaraan ibadah haji itu, cuma karena kepadatan penerbangan sehingga kemudian harus antri kita. Makanya ada yang terbangnya lebih dulu, maka dia pulangnya akan lebih cepat juga. Yang nanti yang terbangnya belakangan mepet-mepet sudah masuk awal Zulhijjah atau menjelang Zulhijjah, itu dia pulangnya juga belakangan, Pak. Jadi ini karena antri dari seluruh dunia, kurang lebih kemungkinan tahun ini ada 1,5 atau 1,7 juta orang dari seluruh dunia. Sehingga untuk penerbangan kan tidak hanya dari Indonesia. Kebetulan Indonesia itu negara yang pengirim jumlah jamaahnya terbesar, 221.000 tahun ini. Tahun lalu malah ditambah 20.000 oleh Raja Arab Saudi kan. Nah, tahun ini memang tidak ada tambahan. Tapi itu kan jadi lalu lintas daripada penerbangan yang kemudian perlu diatur, sehingga ada yang lama, ada jumlahnya tetap sama 40 harian lah. Mungkin untuk terkait tentang kuota haji ya Pak, mungkin ada beberapa kasus-kasus yang menyangkut tentang penyelenggaraan haji itu waktu pas masih penyelenggarakan masih dipegang oleh Kemenak gitu. Mungkin seperti yang Surya Daman Ali itu Pak, kasus itu yang tentang kuota haji, ataupun yang kemarin menyangkut dugaannya tuh kepada Yaqut Holil terkait tentang kuota haji juga. Jadi mana mungkin di situ tidak ada transparansi terkait tentang kuotanya berapa gitu untuk haji yang reguler dan haji yang khusus, ataupun terkait tentang pendanaan gitu, terkait pendanaan mungkin tidak transparan. Menurut Bapak mungkin bagaimana menyikapi terkait tentang hal-hal yang sebenarnya masyarakat awam mungkin tidak ketahui Pak terkait tentang transparan ini. Mungkin kalau misalnya orang-orang yang di bidang akademis mungkin lebih mengetahui Pak. Cuma kalau misalnya orang-orang yang awam mungkin kan, yang masyarakat yang mereka tidak begitu mengikuti gitu peraturan-peraturan ataupun kayak kebijakan pemerintah, mungkin menurut Bapak untuk menyikapi hal ini gimana Pak? Sebetulnya kalau kuota pertama ini dulu ya, kuota dasar dulu. Pemberian kuota itu kan given Pak, diberikan dari negara Arab Saudi sebagai tuan rumah kepada negara pengirim. Nah, kita dapat 221.000 rata-rata gitu ya. Nah, ini kemudian dikasih ke pemerintah Republik Indonesia, kemudian disebut sebagai kuota nasional. Kuota nasional kemudian dibagi lagi karena kita kan muslim terbesar di dunia ya. Dipecah lagi menjadi kuota provinsi, tergantung daripada jumlah muslim di situ. Nah, baru kemudian dari provinsi diturunkan lagi Pak ke kabupaten kota, baru nanti kecamatan nanti terdeteksi. Secara umum sebetulnya kalau hari ini sebetulnya kalau masyarakat berniat melihat kuota-kuota seperti itu sebenarnya bisa ada di Siskohat, sistem komputerisasi haji terpadu. Nah, kalau kasus tahun lalu saya kira agak berbeda pandangan saya, karena kan jadi dulu itu gini, kuota pokok itu kan diberikan 221 sudah diberikan, dan rumusnya adalah 92 dibanding 8%. 92 itu untuk haji reguler, 8% itu untuk haji khusus. Nah, ya kan? Itu kuota pokok nih ya. Pokok. Nah, kemudian pemerintah Arab Saudi begitu waktu itu kan presidennya masih Pak Jokowi tuh. Pak Jokowi berkunjung ke negara Arab Saudi, kemudian dapat oleh-oleh tambahan 20.000. Nah, maka pertanyaannya adalah apakah kuota 20.000 itu hitungannya sama dengan kuota pokok tadi yang 221.000 dengan rumus 92%, 8% atau berbeda? Nah, kalau kita lihat pasal 6, pasal 7 Undang-Undang nomor 8 tahun 2019, pasal 6 dan pasal 7 itu menjadi kewenangannya diskresinya Menteri Agama. Itulah yang waktu itu terjadi salah satunya pansus itu. Nah, saya termasuk yang bukan belain menteri ya, tapi
pandangan saya waktu itu adalah ini adalah kuota yang di luar pokok yang tadi. Kalau kuota pokok sudah dibagi Pak, sudah 92%, 8%. Nah ini kan tambahan. Kenapa? Karena tambahan ini kalau misalnya dibagi seperti itu, pertanyaannya apakah ada implikasi banyak? Bagaimana dengan persiapan jamaahnya? Kemudian bagaimana dengan subsidi anggaran yang dari BPKH? Karena semakin banyak jamaah yang berangkat, maka akan semakin banyak subsidi yang harus dikeluarkan oleh BPKH. Karena selama ini kan sebetulnya nih, kayak misalnya sekarang katakanlah biayanya 98 juta atau 89 atau 90 juta lah katakan. Itu 90 juta itu kan tidak semua dibayar jamaah, Pak. Yang dibayar jamaah itu setoran awalnya 25 juta, kemudian sampai dengan berapa tuh? Ditambah dengan 35 juta. Jadi 40% ditanggung oleh jamaah, 60% ditanggung oleh jamaah, 40% itu disubsidi oleh dana kelolaan dari BPKH yang sekarang jumlahnya 179 triliun yang berasal dari setoran 5,2 juta jamaah. Nah, ini kita masuk yang agak serius nih. Nah, jadi ini karena kita Fakultas Syariah ini harus disampaikan, saya berkali-kali menyampaikan. Jadi ini ada ketidakadilan tentang pembagian hasil kelolaan, Pak. Jadi BPKH itu berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2017 tentang pengelolaan 2014, sorry. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang pengelolaan haji, yang mana kewenangan Kementerian Agama dilepas. Jadi Kementerian Agama hanya menyelenggarakan saja regulatornya, tapi uangnya dipegang oleh BPKH. Nah, BPKH ngumpulin uang, Pak. Setoran awal jamaah reguler itu kan 25 juta. Setoran itu yang reguler, yang haji khusus itu 4.000 US dollar minimal. Nah, dikumpulin sekarang ada 179 triliun. Boleh diinvestasikan oleh BPKH. Singkat cerita, rata-rata hasil dari investasinya BPKH ke sukuk, ke deposito, ke emas begitu ya. Itu katakanlah rata-rata 10 triliun, Pak. Dari 10 triliun per tahun itu didistribusikan kepada dua pihak. Satu, jamaah haji tunggu yang jumlahnya 5,2 juta orang. Kedua, ke jamaah haji yang berangkat pada tahun berjalan, Pak. Tahu kayak tahun ini nih. Nah, jamaah haji yang berangkat pada tahun berjalan, misalnya tahun 2025 ini, subsidinya dapat berapa coba? 35 sampai dengan 37 juta per orang. Sedangkan jamaah haji yang nunggu dapatnya berapa? 500.000 perak per tahun. Jadi bukan lagi, ini kan gapnya jauh sekali, Pak. Bukan lagi baina sama wasumur, tetapi antar tata surya ini, karena saking jauhnya. Nah, oleh karena ini tidak sehat, Pak. Nah, maka konteks tadi kuota tadi, semakin banyak kemudian jamaah haji berangkat, maka subsidi dari dana ini nggak akan cukup, Pak. Bisa jadi jebol itu BPKH sampai nanti menggunakan uang setoran awal, itu kan tidak boleh, Pak. Nah, makanya ini kan dilema. Nah, waktu itu ditambah soal kuota tadi itu konteks situasi. Waktu itu lagi pilpres, Pak, menjelang pilpres pileg. DPR pun sudah tidak efektif itu, jarang rapat lah intinya. Karena dia harus ke dapil, dia harus mikirin pilpres, jagoannya menang atau tidak kan begitu. Nah, maka terjadilah situasi itu. Tapi singkat cerita, ya bahwa pansus sudah menjadi salah satunya memang masuknya dari isu kuota itu gitu ya. Ya, tapi itu kan sudah terjadi. Tapi saya mau lanjutkan mengenai biaya haji tadi, Pak. Karena ini menjadi isu yang selalu muncul setiap tahun. Bahwa kata masyarakat mahal, ya memang mahal. Makanya haji itu kan bagi yang mampu. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi bagi yang mampu waktu itu definisinya kan mampu ekonomi. Karena memang berbiaya, Pak. Semua berbiaya. Paspor harus biaya. Visa ada harganya. Penerbangan apalagi. Konsumsi, hotel, transportasi darat, asuransi, vaksin meningitis, kemudian seragam, koper, ya kan, gelang. Nah, itu biaya semua. Belum lagi makannya, belum lagi keamanannya. Belum lagi kita bayar pajak ke pemerintah Arab Saudi. Maka haji itu adalah ibadah yang memang full biaya, Pak. Nah, makanya kalau yang tidak mampu ya jangan berangkat dan tidak kena kewajiban itu. Sekarang istitoahnya ditambah. Kalau tadi itu soal ekonomi ada lagi kesehatan.
Nah, soal biaya juga begitu, Pak. Jadi biaya itu akan terus naik menyesuaikan. Maka hari ini itu saya katakan sebagai haji itu mengikuti mekanisme pasar. Contoh, biaya yang paling cukup besar menyedot anggaran haji itu 30 sampai 40% itu kan diambil dari untuk biaya penerbangan, Pak. Penerbangan bukan akomodasi. Akomodasi itu hotel dan lain-lain. Ini transportasi udara. Penerbangan lah. Nah, itu apa? Dia akan tergantung dengan harga aftur. Kan harga aftur internasional, Pak. Belum lagi misalnya biaya living cost itu harus pakai real gitu ya. Belum lagi biaya-biaya nilai tukar itu menggunakan dolar. Maka akan tergantung dengan fluktuasi harga. Nah, maka perlu ada reformasi tadi tata kelola keuangan haji itu. Ini sangat merugikan jamaah haji tunggu, Pak. Ketika subsidinya seperti itu. Beda dengan Malaysia. Malaysia dibikin 3 kategori. Ada namanya tabung haji, mirip-mirip BPKH. BPK itu nyontek dari situlah kasarnya begitu ya. Tapi dia tidak kemudian disamaratakan tadi per orangnya disubsidi 37 atau 35 juta. Karena pasti jebol, Pak, babak belur. Karena hasil investasinya kan cuma segitu-segitu aja, 6% per tahun. Oleh karena itu kalau di Malaysia itu ada seratannya. Ada yang jamaah yang ekonominya tinggi di atas rata-rata itu subsidinya kecil karena dia mampu kan. Kemudian yang menengah dan yang bawah ini yang kemudian dikasih subsidi besar. Kalau kita tidak, bagi rata. Kan secara syariah tidak pas, Pak, tidak. Maka saya bilang ini seperti Ponzi scheme. Skema Ponzi. Dan mirip kayak pengelolaan kasus first travel, Pak. Yang berangkat duluan disubsidi oleh yang daftar belakangan. Pertanyaannya kalau misalnya yang nunggunya 47 tahun lagi di Makassar misalnya, atau di Jakarta kan sudah 18 tahun, apakah akan mendapatkan subsidi yang sama? Tidak mungkin kan. Nah, oleh karena itu ini saya ini menyatakan di berbagai kesempatan ini Ponzi scheme. Dan ini bom waktu. Yang berikutnya adalah ada Ijtima Ulama Fatwa MUI tahun 2012 dan kemarin tahun 2024 ya. Itu yang menyatakan bahwa tata kelola keuangan haji PBK itu haram, Pak, karena tidak sesuai dengan syariah. Ini jadi apa namanya judul skripsi bagus ini. Gitu kira-kira. Ya bagaimana orang yang berangkat itu subsidinya 35 sampai dengan 37 juta per orang, yang belakangan nunggu dikasih keuntungan dibaginya cuma 500.000, Pak. Bagaimana ini tidak adil, padahal setorannya sama. Setorannya adalah berapa? 25 juta per orang. Nah, oleh karena itu kan ini tidak adil, timpang. Harusnya bagaimana? Proporsional. Orang yang antrinya, misalnya yang daftarnya 10 tahun lalu dengan yang baru daftar bulan lalu, kan jangan disamakan dong. Harusnya seperti itu. Kemudian secara harus ada pemetaan seperti di Malaysia tadi. Mana jamaah haji yang memang mampu di atas, memang orang kaya lah gitu ya. Kemudian yang sedang-sedang, menengah, ada yang kelas bawah, Pak. Kan tahun ini datanya 57.000 jamaah haji tahun ini itu kan ibu rumah tangga, 30.000 sekian itu berasal dari petani. Itu kan belum lagi ada yang BUMN, ada yang PNS, itu ada tuh ini. Nah, oleh karena ini mesti tidak boleh dipukul rata. Dan ini makanya saya sering menyatakan bahwa perlu ada keadilan dalam tata kelola keuangan haji. Itu. Memang semua dalam manajemennya itu harus benar-benar harus berkeadilan ya, Pak. Jadi tidak boleh samaratakan. Betul. Nah, tadi soal kebijakannya Pak Prabowo misalnya. Satu lagi. Menyangkut soal sekarang di Arab Saudi itu sudah tata kelola pengelolaan hajinya itu sudah menggunakan swasta murni, Pak. Kalau dulu kan oleh muasasah itu semacam BUMN lah. Nah, kemudian sekarang dilepas ke swasta. Kalau dulu, kalau tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya itu cuma satu syarikah, satu perusahaan, satu PT begitu ya. Sekarang pakai 8 syarikah. Nah, ini apakah efektif kita lihat? Karena hari ini sudah ada tahun lalu yang relatif lancar menyangkut visa haji gitu ya. Hampir tidak ada masalah lah. Tahun sekarang nih hari ini
Saya mendapati laporan misalnya sudah ada ribuan jamaah yang di Jawa Timur, 2.500 jamaah itu belum keluar visanya. Dan masih ada 4 ribuan visa yang belum terproses. Nah, ini saya kira menjadi tantangan tersendiri. Saya menduga salah satunya karena tadi. Jadi karena menggunakan banyak partner bisnis syarikah itu tadi. Jadi mereka jadi agak koordinasi masih belum kuat lah. Kalau dulu kan tunggal, namanya masyarik begitu ya. Nah, makanya ini menjadi perhatian. Dan yang berikutnya adalah menyangkut soal cita-citanya Pak Prabowo untuk membangun kampung haji, ya kan? Nah, ini juga isu yang saya kira sangat menarik. Maka saya kemarin statement di banyak media bahwa ini butuh didukung, dan salah satu dukungan dana, salah satunya berasal dari BPK dan Danantara. Iya dong, ini bisnis strategis, katanya kan Danantara untuk investasi. Kalau BPKH harus, Pak, karena ini kan menyangkut ekosistem haji. Danantara juga harus turun tangan. Kenapa? Haji dan umroh kita itu kan belum dikelola secara optimal. Bayangin, setiap tahun jamaah kita terbesar, jamaah haji nih 221.000. Itu kurang lebih ada putaran uang berapa triliun? 30-an triliun. Belum lagi dari umroh. Umroh kita juga besar sekali, 1,4 juta jamaah per musim rata-rata. Ya. Dan ini kalau dikelola dengan baik, maka kalau ada kampung haji, kita kan bayangannya adalah di situ ada hotelnya, di situ ada orang berbisnis dari hasil-hasil dari tanah air begitu ya. Sehingga kemudian putaran uangnya itu bisa kembali ke kita begitu ya. Tapi itu memang butuh dukungan yang besar gitu ya dari banyak pihak. Termasuk saya kira memang dukungan dari Sohibul Haramain atau Khodimul Haramain, yaitu penjaga 2 kota suci, yaitu siapa? Ya Raja Arab Saudi. Dan kebetulan mereka kan sedang butuh investasi, Pak, Arab Saudi itu. Apa itu? Karena setelah naiknya Pangeran Muhammad bin Salman, putra mahkota, itu mereka punya visi Arab Saudi 2030. Apa itu? Arab Saudi sekarang ini tidak bisa lagi bergantung dari minyak, devisa negaranya. Nah, maka dia harus mengurangi, karena kan namanya minyak itu kan lama-kelamaan habis, Pak. Itu kan fosil. Nah, maka itu dia mulai membangun kota mandiri, kota besar, kota futuristik yang saya lupa ya, 50.000 triliun kalau tidak salah ininya itu. Rancangannya begitu ya. Untuk membangun kota yang serba canggih, serba modern. Makanya sudah disulap sekarang. Gurun pasir di Arab Saudi itu sudah kayak Dubai nanti. Jadi dibikin hijau gitu ya. Nah ya, karena mereka butuh investasi, maka kita mestinya dengan isu yang disampaikan cita-cita yang ingin disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo itu mestinya ketemu nih. Mereka butuh banyak investasi, arus modal masuk. Kita butuh kampung haji untuk membangun ekosistem penyelenggaraan ibadah haji yang lebih baik dan bermanfaat bagi banyak pihak gitu ya, khususnya bagi ekonomi kita. Kan kalau sekarang kan cuma dapatnya bumbu gitu. Bumbunya 470 ton katanya begitu, tapi itu kan belum signifikan, kan. Itu kira. Kalau di sana bentuk kampung haji, hotelnya dibangun, kemudian itu untuk transit dan untuk penginapannya para jamaah haji, jamaah umroh. Sehingga kemudian putaran uangnya, keuntungannya bisa diinvestasikan lagi, membangun ekosistem haji. Gitu kira-kira. Mungkin terkait tentang penyelenggaraan haji gitu ya Pak ya. Tapi mungkin kita akan balik lagi kepada penyelenggaraan yang akan BPH lakukan nantinya gitu Pak. Jadi apakah memang sistem penyelenggaraan haji saat ini lebih birokratis atau berorientasi pada jemaah? Lantas bagaimana sih reformasi penyelenggaraan haji bisa menyentuh aspek keadilan sosial, bukan sekedar teknik administratif saja gitu Pak? Ya, desainnya kayak apa BP Haji gitu. Itu kan sekarang masih digodok Pak. Karena masih berproses revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019. Kenapa harus revisi? Karena kalau di Undang-Undang 8 2019 itu, yang menjadi leading sektor penyelenggaraan ibadah haji itu adalah Kementerian Agama atau kementerian yang membidangi agama. Nah, maka harus dirubah kalau mau BP Haji, ya dirubah BP Haji. Dan apakah akan sejauh mana perannya BP Haji? Dan kemudian apakah Kementerian Agama masih dilibatkan, dan bagaimana dengan BPKH? Ya kan? Kan ada 3 nih. Kalau
saya sih lebih cenderung ya BPKH itu dilebur saja kalau mau. Kalau teman-teman BP Haji bilang kan Pak Presiden Prabowo menginginkan tata kelola haji itu kan one stop service. Nah, berarti akan ada lembaga yang di merger harusnya. Tapi kalau tiganya masih berjalan ya berarti bukan one stop service itu. Nah, makanya ini masih dinamis. Kemungkinan katanya bulan Agustus tahun ini akan difinalisasi. Nah, tapi ujungnya yang tadi Anda bilang tadi soal pelayanan, bahwa memang penyelenggaraan ibadah haji itu mengedepankan layanan, Mbak. Karena kenapa? Karena ini bukan APBN kok. Jamaah haji bayar. Kan gitu, Pak. Bayar BPIH, bayar uang setoran awal untuk dapat nomor antrian. Maka apa yang sudah dikeluarkan oleh jamaah haji itu mestinya juga dikonversi dalam bentuk layanan yang baik. Misalnya memang kita kan dapat living cost, uang selama untuk pegangan di Arab Saudi lah. Dulu 5.000 rial, sekarang 3.000, sekitar 3 jutaan lah. Kemudian ada layanan kesehatan, ada juga ikhram dapat, batik dapat, kemudian koper, kemudian apa lagi? Gelang identitas. Gelangnya udah canggih. Jadi di dalam gelang itu sudah banyak barcode. Kalau disorot itu ketahuan dia kloter berapa, sektor berapa, hotelnya apa, dan asalnya di mana. Makanya kalau gelangnya hilang, Pak, musibah ini. Bahaya. Kalau paspor, paspor jangan sampai hilang, tapi misalnya hilang nih, paspor, KTP, dompet hilang, itu masih bisa ya nanti cari gantinya lah, walaupun airport ya. Tapi kalau gelang hilang dan ini lansia, wah itu jangan sampai lah, karena itu nanti susah deteksinya. Kalau misalnya dia nyasar atau terpisah dari rombongan gitu ya. Kemudian apa lagi? Makan itu total 127 kali. Tapi saya lupa bagian-bagiannya. Yang jelas sebelum puncak haji, kemudian puncak haji di Ar-Muznah itu Arafah, Mina, Musdalifah, dan setelah proses itu. Karena kalau di Ar-Muznah itu, Pak, Arafah, Musdalifah, Mina, itu nggak bisa jajan kita, nggak ada orang dagang di sini. Maka suplai makanannya itu tergantung dari petugas. Kemudian layanan paspor, layanan visa, itu kan semuanya. Jadi begitu, kalau di Indonesia itu begitu berangkat naik pesawat, di sana sudah ada yang jemput, kemudian jemput bus didistribusikan ke hotel-hotel tempat mereka tinggal. Jadi memang betul-betul layanan yang dikedepan. Tahun ini layanannya baik atau lebih baik atau tidak lebih baik dari tahun sebelumnya, kita lihat nanti. Tapi kita berharap supaya ya harusnya lebih baik. Ya, Pak ya. Mungkin nanti kan ada 3 lembaga ya berarti ya, yang kalau misalnya memang BPH ini dijalankan gitu, Pak. Mungkin apakah ada konsekuensi yuridis atau administratif dari model penyelenggaraan haji yang diproyeksikan akan lebih banyak dikelola oleh BPH ke depan gitu? Apakah memang ada potensi konflik regulatif gitu, Pak, antar lembaga, walaupun memang ada penggodongan lagi nantinya di undang-undang pengelolaan haji yang tadi, Pak? Ya bisa jadi. Kayak sekarang itu kan ada 3 nih. Kementerian Agama, ada BPKH, ada BP Haji. Meskipun pada tahun ini itu BP Haji itu masih sifatnya supporting system. Supporting system. Ya istilahnya mirroring lah terkait dengan kegiatan haji supaya tahun depan mereka tidak kaget lah kira-kira gitu. Karena kan ada juga SDM yang baru direkrut dari lembaga lain misalnya. Itu kan butuh adaptasi. Nah, memang diharapkan tidak ada lagi misalnya konflik of interest, tarik ulur kewenangan. Nah, yang menarik adalah saat ini dan sebelum BP Haji ada, itu kan di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 yang menentukan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH itu kan antara DPR dalam hal Komisi 8 dengan Kementerian Agama. BPKH sebagai pihak yang memegang uangnya, Pak, itu nggak dilibatkan. Dalam arti dilibatkan mengambil keputusan ya. Sehingga kemudian ya yang terjadi hanya BPK seperti dianggap seperti kasir, Pak. Padahal dia kan megang uangnya dan dia bisa investasi ya. Harusnya kan diposisikan sebagai bendahara kan gitu. Benar. Ini kebutuhannya sekian, bagaimana bendahara kan gitu ya. Nah karena ini undang-undangnya tidak sinkron gitu ya, agak berbeda antara Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014, itu kan agak ada yang kurang harmonis lah kira-kira gitu ya. Ada yang kontradiktif sehingga perlu
harmonisasi kembali. Harmonisasi. Nah, ya seringnya memang begitu. Maka nanti ketika ada revisi Undang-Undang Nomor 8, maka saya mengusulkan juga menyesuaikan dengan Undang-Undang 34 tahun 2014 dan bagaimana kedudukan BPKH-nya. Masih mau dipertahankan atau di merger di BP Haji. Karena kalau misalnya BP Haji hanya mengambil sebagian perannya Kementerian Agama, ya dia menjadi lembaga yang biasa-biasa aja. Yeah. Padahal mereka kan harus berhadapan dengan negara Arab Saudi. Kurang gagah lah kira-kira gitu. Nggak ada anggarannya, nggak megang uang. Kalau BPKH gagah Pak, 179 triliun Pak. Megang dia. Megang. Nah, oleh karena itu, tapi bagaimana tata kelola apapun gitu ya yang mau dilakukan, itu memang harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan jamaah. Jadi bagaimana kemudian ya biaya dari tahun ke tahun itu tidak naik gitu ya. Kemudian petugasnya tambah profesional ya kan. Nah, kira-kira seperti itu. Ya Pak, mungkin kalau misalnya dalam konteks hukum administrasi ya Pak dan pelayanan publik, apakah sudah ada mekanisme pengaduan gitu, koreksi dan pemulihan hak bagi jemaah haji yang dirugikan oleh sistem gitu Pak? Ya begitu-begitu ada. Kayak misalnya tahun sekarang mereka pasti kalau ada yang komplain gitu ya pasti direspon. Tapi Komnas Haji sendiri setiap tahun itu membuka kanal aduan. Ini kemungkinan ya minggu depan kita akan rilis gitu ya. Kita online saja karena sekarang sudah digitalisasi, maka misalnya ada mereka yang belum dapat konsumsi, mereka yang kemudian hotelnya itu tidak layak begitu, itu bisa lapor ke kita Pak. Dan tahun kemarin kita banyak mendapatkan laporan, tapi kebanyakan jamaah-jamaah yang menggunakan visa non haji yang mereka dikejar-kejar sama aparat Pak. Karena ya makanya seharusnya sekarang itu masyarakat jangan coba-coba berangkat haji tanpa visa resmi haji gitu ya. Jangan menggunakan visa yang lain. Kalau pakai visa yang lain ini kan sudah banyak yang ditangkap, sudah banyak yang diproses, dan bahkan di imigrasi kita juga ditolak suruh pulang. Nggak boleh. Kalau haji harus menggunakan visa haji. Dan gate-nya kan gate 2F itu di Bandara Soekarno-Hatta kan khusus untuk haji dan umroh. Jadi kalau ada jemaah haji yang lewatnya gerbang bukan gerbang 2F tadi itu, berarti bukan jemaah haji, dia mau melancong itu. Nah, tapi apapun itu tadi soal layanan, ya ini menjadi layanan publik. Karena apalagi penyelenggaranya kan government, pemerintah. Maka ya apapun, maka kalau misalnya ada jamaah yang mengalami kendala atau kemudian proses yang tidak sesuai begitu dengan hak-hak mereka, ya harus sampaikan, jangan diem saja. Kan haknya jamaah haji kan jelas tuh diatur dalam Undang-Undang 8 tahun 2019. Dokumen, paspor, visa, kesehatan, meningitis, kemudian penerbangan, kemudian. Tapi kalau visanya nggak dapet ya nggak bisa terbang. Visa dulu dapat. Ini ada di Sidoarjo ada berapa tuh? Ada 56 jamaah di Pinrang belum dapat visanya. Teman-temannya sudah jalan Pak. Nah ini makanya apakah ini semata-mata karena error sistem, kan kendala digitalisasi sistem kan kadang-kala ada errornya Pak. Atau memang karena faktor tadi terlalu banyak mengajak syarikah perusahaan-perusahaan sehingga akhirnya koordinasinya belum matang, kemudian akhirnya saling lempar tanggung jawab. Kira-kira gitu. Makanya ini perlu dianalisis nih. Apa penyebab utamanya? Tahun lalu tidak ada kendala soal visa, bahkan kuotanya itu yang tidak terserap itu 45 orang, Pak. 45 orang itu yang kemudian terkendala, ada yang meninggal, ada sehingga kemudian visanya juga tidak diproses, Pak. Nah, tahun ini cukup banyak ini sampai dengan hari ini itu masih ada kendala tadi visa. Ya kita doakan semoga lancar lah. Gitu. Mungkin Pak, ini mungkin agak pertanyaan terakhir mungkin ya. Bagaimana mungkin Pak, menurut Bapak, kampus terutama Fakultas Syariah dan Hukum dapat berperan aktif dalam pengawalan kritis terhadap kebijakan haji, baik dari sisi regulasi, pengawasan sosial maupun edukasi keumatan gitu? Iya, sebetulnya ini kan hajat publik, Pak. Makanya saya membentuk Komnas Haji itu adalah, ini tahun 2013 saya bentuk Komnas Haji. Itu kan hampir tidak ada pihak yang secara concern, yang rutin gitu ya, dan serius mengadvokasi jamaah haji, Pak. Mengadvokasi kebijakan dan kasus-kasus yang menimpa jamaah haji dan umroh. Iya.
tahun 2013 2014 itu seperti zaman jahiliyah, tipu menipu korban penipuan umroh, penuh haji itu di mana-mana. Tapi nah ya sekarang juga masih ada gitu ya. Nah oleh karena itu, karena ini persoalan keumatan, mestinya ya kayak kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang punya fakultas syariah gitu, punya fakultas dakwah gitu ya. Itu juga mestinya memperhatikan dan kemudian merespon isu-isu misalnya revisi undang-undang haji tadi. Ya kan, kemudian bagaimana terobosan-terobosan, gagasan-gagasan perlu diserap dari perguruan tinggi seperti UIN Jakarta ini. Nah, tapi sayangnya kadang-kala juga Dirjen PHU saya kira juga kurang, sejauh yang saya tahu gitu ya, yang saya rasakan memang kurang menggandeng kampus, dalam arti misalnya bukan cuma acara seremonial gitu. Misalnya saya belum pernah dengar misalnya penelitian yang dibiayai oleh PHU. Kalau di BPKH ada, tapi ini pun kurang sosialisasi. Jadi kalau di BPKH itu kan kalau ada skripsi, disertasi, tesis menyangkut penyelenggaraan ibadah haji itu disupport, Pak. Nah, tapi ini masih kurang masif ya, disosialisasikan. Dan Kementerian Agama juga saya kira kurang. Misalnya nih, ini kan menjelang pemberangkatan tidak ada misalnya acara muzakaroh ya kan, seminar atau apa begitu ya. Mestinya yang di sini, dan bagaimana memberdayakan yang penting nih. Memberdayakan jamaah haji yang tunggu, Pak. Masa mereka cuma nungguin sampai mereka berangkat puluhan tahun. Nah, mesti apa kegiatan yang perlu mereka lakukan gitu. Karena mungkin lama juga, mungkin kemarin juga ada bahwa berita mereka sampai nunggu 40 tahun. 47 tahun paling paling lama. Nah, ini saya kira mesti ada. Tapi jadi kampus, artinya antara kampus dengan kemudian Direktorat Jenderal PHU dan BPK saya kira perlu duduk bersama bagaimana kemudian persoalan-persoalan haji ini mendapatkan gagasan-gagasan baru ya, dan ya dilempar ke kampus, diberdayakan. Saya kira banyak orang yang kemudian mau secara proaktif gitu kalau ada misalnya memang dukungan yang serius juga gitu ya. Jangan kemudian gagasannya saja diambil tapi kemudian tidak ada dukungan. Harus ada backup mungkin gitu, ya. Kira-kira. Saya kira banyak yang isunya banyak, Pak. Isu misalnya fikihnya, isu biaya haji tadi, isu kemudian kuota, isu kemudian dam gitu ya, dan lain-lain. Saya kira penting memang melibatkan perguruan tinggi. Jadi berarti untuk pengelolaan haji itu berarti ada yang di negara juga ada yang di luar, ada swasta, ada yang swasta. Kalau di Indonesia juga begitu tadi. Yang kuota 92% itu dikelola pemerintah, Kementerian Agama. Yang 8% itu dikelola oleh travel atau PIHK, penyelenggara ibadah haji khusus. Tapi kalau di sana murni swasta, Pak. Oh, murni swasta. Murni swasta. Ya tadi syarikat-syarikat itu. Jadi kita ini kalau dulu kan G2G, government to government, pemerintah Indonesia dengan pemerintah Arab Saudi. Sekarang government to business, syarikat. Makanya kok bisa ya? Harusnya kan nggak boleh berbisnis pemerintah. Buat ibadah haji kali. Gitu kira-kira. Ya mungkin itu mungkin tadi pertanyaan terakhir, Pak, terkait tentang Bapak terkait mahasiswa ini harus ataupun akademisi di FS1 harus seperti apa gitu. Mungkin advokasi bagi orang-orang yang memang mengalami permasalahan dalam ibadah haji mungkin ya, Pak. Mungkin di sini saya akan sedikit menyimpulkan terkait tentang pembincangan tadi bahwa saya penyelenggaraan haji 2025 di bawah PWA menghadapi tantangan besar terkait tentang efisiensi anggaran ataupun kualitas layanannya gitu. Namun dengan komitmen terhadap kualitas fokus pada layanan ramah lansia ataupun disabilitas serta kolaborasi untuk transparansi dan akuntabilitas gitu. Juga harus adanya advokasi terkait tentang masyarakat yang mengalami permasalahan di bidang ibadah haji gitu. Dan mungkin ada beberapa tadi pendapat Pak Mustoy terkait tentang penggodogan undang-undang yang harus dilakukan gitu agar tidak ada dari tiru tindih kewenangan. Mungkin itu yang ingin saya katakan terkait tentang kesimpulan. Mungkin Bapak ada closing statement, Pak, sebelum ditutup acara podcast ini. Ya, haji ini adalah merupakan rukun Islam yang kelima. Nah, tapi untuk menunaikan rukun Islam ini adalah bagi mereka yang mampu. Yang tidak mampu secara ekonomi dan istitoah kesehatan jangan memaksakan diri. Dan khusus untuk tahun ini ibadah haji hanya bagi mereka yang memegang visa haji. Ini adalah kebijakan pemerintah Arab Saudi. Oleh karena itu jangan coba-coba
berangkat haji tanpa visa haji, dan jangan gampang tergiur oleh tawaran-tawaran haji tanpa antri, karena itu bisa diduga kuat adalah penipuan. Penipuan. Mungkin terima kasih Pak telah menyampaikan dan berbagi ilmu nih dengan kami, sehingga teman-teman mungkin yang ada di kanal YouTube kanal YouTube ini mungkin bisa mendapatkan ilmu ini disampaikan oleh Pak Musoli. Mungkin cukup sekian. Jadi teman-teman kalau misalnya ada yang ingin bertanya atau ingin menyampaikan terkait tentang isu apa nih yang harus kita bahas di YouTube nih, silakan teman-teman nanti bisa chat di kolom komentar gitu. Jangan lupa juga subscribe, like, dan komen. Mungkin cukup sekian dari saya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.